wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadlur Rahman sebagai pengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait sejarah dan perkembangan sosiologi. Materi ini penting untuk memahami bagaimana sosiologi lahir, siapa saja tokoh pendirinya, dan bagaimana teori-teori sosiologi berkembang dari masa klasik hingga kontemporer. Baiklah, silakan disimak penjelasan saya pada materi kali ini. Hari ini kita akan berdiskusi beberapa hal, diantaranya latar belakang lahirnya sosiologi, kemudian timeline kelahiran sosiologi, selanjutnya tokoh-tokoh klasik, kemudian kontribusi tokoh klasik, perkembangan pemikiran modern, aliran dan teori kontemporer, selanjutnya yaitu relevansi sosiologi hingga saat ini. Sosiologi lahir dari kegelisahan intelektual atas perubahan sosial besar yang melanda Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Perubahan ini dipicu oleh dua revolusi besar, yaitu Revolusi Industri dan Revolusi Prancis. Revolusi Industri yang dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 membawa transformasi besar dalam cara manusia bekerja dan hidup. Produksi barang berpindah dari sistem agraris ke sistem industri, memunculkan kelas sosial baru seperti borjuis dan proletariat. Urbanisasi pun mulai meningkat, dengan konsekuensi munculnya kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan di kota-kota besar. Sementara itu, Revolusi Prancis pada tahun 1789 menumbangkan kekuasaan monarki absolut dan melahirkan ide-ide baru tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Bersamaan dengan semangat pencerahan atau Enlightenment, muncul pandangan bahwa masyarakat bisa dipahami secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan dogma atau tradisi. Inilah konteks historis yang melahirkan sosiologi sebagai suatu ilmu. Kelahiran sosiologi erat kaitannya dengan krisis sosial yang dialami masyarakat Eropa akibat revolusi. Revolusi industri menimbulkan kesenjangan tajam antara pemilik modal dan buruh, sementara revolusi Prancis mengubah tatanan politik dengan memperjuangkan nilai-nilai demokratis. Perubahan besar ini memicu munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti mengapa masyarakat berubah begitu cepat dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia. Para pemikir pada masa itu merasa perlu untuk mencari hukum-hukum sosial yang bisa menjelaskan dinamika tersebut, mirip dengan cara ilmu alam menjelaskan fenomena fisik. Dengan kata lain, sosiologi lahir sebagai upaya sistematis untuk memahami dan mengelola perubahan sosial yang radikal. Perjalanan lahirnya sosiologi dapat kita pahami dalam sebuah timeline penting. Ini terjadi dalam beberapa rangkaian tahun. Yang pertama terjadi pada tahun 1750-an. Revolusi industri dimulai dari Inggris, mengubah struktur sosial secara drastis. Terjadi transformasi ekonomi dan sosial secara besar-besaran sehingga memicu munculnya masalah sosial yang baru. Kemudian pada tahun 1789 terjadilah revolusi Prancis yang mengguncang Eropa dan membawa ide tentang masyarakat modern dan hak individu. Kemudian pada tahun 1838 Comte mengenalkan istilah sosiologi dalam karyanya yaitu Cours de Philosophie Positive yang menandai kelahiran resmi ilmu sosiologi. Selanjutnya, pada tahun 1867, Karl Marx menerbitkan sebuah karya dengan judul yaitu Das Kapital yang mengkaji konflik kelas antara buruh dan pemilik modal. Kemudian, pada tahun 1883, Herbert Spencer mengembangkan teori evolusi sosial dan memandang masyarakat seperti organisme yang berkembang. Kemudian pada tahun 1895, Emil Durkheim menerbitkan karya yaitu The Rules of Sociological Method dan mendirikan Departemen Sosiologi pertama di universitas. Memasuki awal 1900-an, lahirlah mazhab sosiologi modern yang dipelopori tokoh-tokoh seperti Max Weber dan George Simmel. Nah, dari sinilah sosiologi berkembang menjadi ilmu akademik yang mapan.
Terdapat 4 tokoh klasik yang menjadi pondasi utama sosiologi. Pertama yaitu Auguste Comte yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia mengembangkan positivisme dan hukum 3 tahap perkembangan intelektual manusia, yaitu tahap yang pertama berupa tahap teologi, metafisik, dan positif. Baginya, sosiologi adalah ilmu positif yang mencari hukum tetap dalam masyarakat. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Emile Durkheim yang menekankan pentingnya fakta sosial sebagai realitas eksternal yang mengatur individu. Durkheim juga memperkenalkan konsep solidaritas mekanik pada masyarakat tradisional dan solidaritas organik pada masyarakat modern. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Karl Marx dengan analisis konflik kelas dan materialisme historis. Karl Marx melihat sejarah sebagai sejarah perjuangan kelas antara borjuis dan proletar, serta memperkenalkan konsep alienasi dalam kapitalisme. Dan tokoh yang terakhir yaitu Max Weber, yang menekankan makna subjektif dalam tindakan sosial. Weber memperkenalkan konsep Verstehen, tindakan sosial, dan menjelaskan hubungan antara etika Protestan dengan berkembangnya kapitalisme modern. Keempat tokoh ini dikenal sebagai pilar sosiologi klasik. Tokoh-tokoh klasik sosiologi memberikan sumbangan besar dalam membentuk kerangka berpikir ilmiah untuk memahami masyarakat. Seperti Comte melalui positivismenya mengajarkan bahwa gejala sosial harus dipelajari dengan metode yang sama seperti ilmu alam, dengan hukum 3 tahap yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Ia menegaskan bahwa manusia berkembang menuju cara berpikir ilmiah. Pemikiran ini membuka jalan bagi lahirnya sosiologi sebagai disiplin otonom, bukan sekedar filsafat moral ataupun politik. Kemudian, pemikiran dari Emile Durkheim kemudian mengukuhkan sosiologi sebagai ilmu empiris. Dengan konsep fakta sosial, ia menjelaskan bahwa norma, hukum, dan adat istiadat memiliki kekuatan memaksa terhadap individu. Dalam karyanya The Division of Labor in Society and Suicide, ia menunjukkan bahwa bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku manusia. Konsep solidaritas mekanik dan organik yang diperkenalkannya juga menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dan modern, sekaligus menunjukkan bagaimana keteraturan sosial dapat dipertahankan. Sementara itu, Karl Marx menekankan dimensi kritis sosiologi. Dengan materialisme historis, ia melihat bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Ia menyoroti konflik antara kaum borjuis dan proletar sebagai motor perubahan sosial. Max Weber kemudian memperluas cakupan sosiologi dengan memperkenalkan tindakan sosial dan Verstehen. Baginya, memahami masyarakat tidak cukup dengan hukum umum, tetapi juga harus memahami makna subjektif tindakan individu. Keempat tokoh ini bersama-sama membentuk fondasi bagi lahirnya 3 arus besar, yaitu fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Durkheim, teori konflik yang dikemukakan oleh Marx, dan interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Weber. Modern berkembang pesat setelah fondasi klasik diletakkan. Talcott Parsons misalnya mengembangkan teori struktural fungsional yang memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dengan bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam kerangka ini, setiap institusi seperti keluarga, agama, dan pendidikan berfungsi menjaga stabilitas sosial. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh Robert K. Merton yang memperkenalkan konsep fungsi manifest dan laten untuk menjelaskan bahwa institusi sosial tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga berdampak yang tidak disadari. Selain fungsionalisme, aliran kritis juga berkembang, seperti Antonio Gramsci yang memperkenalkan konsep hegemoni, yaitu bagaimana kelas dominan mempertahankan kekuasaannya, bukan hanya melalui ekonomi dan politik, tetapi juga dengan mengendalikan budaya dan ideologi. Selanjutnya ada Jürgen Habermas, salah satu tokoh mazhab Frankfurt, menekankan pentingnya komunikasi dan ruang publik dalam menjaga demokrasi. Habermas mengkritik bagaimana modernisasi seringkali menghasilkan rasionalitas instrumental yang cenderung mereduksi nilai kemanusiaan, sehingga diperlukan komunikasi yang bebas dari
dominasi. Kemudian di tingkat mikro, ada teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer yang menyoroti pentingnya simbol dan makna dalam interaksi sosial. Menurut pandangan ini, realitas sosial bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus-menerus dikonstruksi melalui interaksi sehari-hari. Misalnya, identitas seseorang dibentuk melalui interaksi simbolik dengan orang lain, baik melalui bahasa, gestur, maupun simbol budaya. Perspektif ini memberikan sosiologi cara untuk menjelaskan dinamika kehidupan sosial yang sangat dekat dengan pengalaman individu. Dengan demikian, pemikiran modern dalam sosiologi menunjukkan adanya diversifikasi perspektif. Di satu sisi, fungsionalisme menekankan keteraturan, di sisi lain, teori kritis mengungkap dominasi dan ketidakadilan, sementara interaksionisme menekankan makna subjektif. Kombinasi ketiganya mencerminkan upaya sosiologi untuk memahami masyarakat dari berbagai level analisis, yaitu struktur, konflik, hingga interaksi sehari-hari. Hal ini membuat sosiologi modern semakin kaya dan relevan untuk menjelaskan fenomena sosial yang lebih kompleks. Masuki era kontemporer, sosiologi semakin plural dengan beragam teori baru. Misalnya, teori feminisme mengkritik bias gender dalam masyarakat dan bahkan dalam teori sosiologi klasik itu sendiri. Feminisme berusaha mengungkap ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam keluarga, tempat kerja, dan ruang publik. Pandangan ini menegaskan bahwa analisis sosial harus memperhitungkan pengalaman perempuan yang selama ini terpinggirkan atau termarginalkan. Selain feminisme, terdapat pula teori yaitu poststrukturalisme dan postmodernisme yang menantang narasi besar yang terlalu menekankan universalitas. Tokoh seperti Michael Foucault memperlihatkan bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait dalam membentuk subjek sosial. Kemudian ada tokoh lain yaitu Jean Baudrillard dengan teori simulasi dan hiperrealitasnya menggambarkan bagaimana media massa dan budaya konsumsi menciptakan realitas yang semu. Dengan demikian, teori kontemporer memperluas cara pandang sosiologi dalam menganalisis realitas sosial yang semakin kompleks dan cair. Selanjutnya, ada teori globalisasi juga menjadi fokus penting dalam sosiologi kontemporer. Salah satu tokohnya yaitu Anthony Giddens, misalnya, menekankan bagaimana globalisasi mempercepat interaksi lintas batas negara, memberikan dampak pada ekonomi, budaya, dan politik. Globalisasi memunculkan peluang integrasi, tetapi juga menimbulkan masalah baru, seperti ketimpangan global, homogenisasi budaya, dan migrasi besar-besaran. Selanjutnya ada teori jaringan sosial pun semakin berkembang untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar individu, kelompok, dan institusi dapat membentuk pola sosial baru dalam konteks global. Keberagaman teori kontemporer ini menunjukkan bahwa sosiologi tidak lagi didominasi oleh satu paradigma tunggal. Justru, kekuatan sosiologi terletak pada kemampuannya untuk terus beradaptasi, mengkritisi, dan memperbarui perspektifnya sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dari feminisme hingga globalisasi, dari postmodernisme hingga teori jaringan, sosiologi kontemporer menyediakan berbagai lensa analisis untuk memahami masyarakat yang semakin kompleks di abad ke-21 ini. Sosiologi tetap relevan hingga hari ini karena mampu menjelaskan masalah sosial kontemporer yang semakin rumit. Misalnya, ada masalah kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, hingga masalah diskriminasi gender tidak bisa dipahami hanya dari sisi individu saja, melainkan harus dilihat dari struktur sosial yang melingkupinya. Perspektif sosiologi membantu kita memahami bahwa masalah tersebut lahir dari interaksi faktor ekonomi, politik, budaya, dan kebijakan publik yang saling bersinggungan. Selain itu, sosiologi memberikan dasar penting bagi perumus kebijakan sosial. Pemerintah dan lembaga internasional menggunakan penelitian sosiologis untuk merancang intervensi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Studi tentang ketimpangan, mobilitas sosial, atau perubahan budaya memberikan data empiris dan teori yang dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan efektif.
Relevansi sosiologi juga terletak pada perannya dalam membentuk cara berpikir kritis. Di era globalisasi dan digital, masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang luar biasa besar, termasuk misinformasi dan disinformasi. Dengan pemahaman sosiologis, kita dapat mengidentifikasi bagaimana opini publik dibentuk, bagaimana media mempengaruhi persepsi, dan bagaimana struktur kekuasaan beroperasi dalam ruang digital. Akhirnya, sosiologi berfungsi bukan hanya sebagai ilmu akademis, tetapi juga sebagai alat refleksi dan transformasi sosial. Ia mendorong kita untuk peka terhadap perbedaan, membangun solidaritas, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya relevan di ruang kuliah atau penelitian, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan publik yang nyata. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa sosiologi lahir dari perubahan besar di Eropa. Tokoh klasik memberi fondasi teori, pemikiran modern memperluasnya, dan teori kontemporer menyesuaikan dengan realitas global hingga saat ini. Artinya, sosiologi bukanlah ilmu yang statis, melainkan selalu berkembang untuk menjawab tantangan sosial yang terus berubah. Baiklah, demikian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak pembahasan saya terkait sejarah perkembangan sosiologi, dan apabila ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut bisa berikan pada kolom komentar atau langsung menghubungi saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.